Hai good people, selamat pagi semuanya. Nama saya Marcelino Leo Kusuma. Pagi ini saya ingin membagikan informasi kelebihan apa yang akan kita dapat apabila kita studi, kita belajar, melanjutkan kuliah atau melanjutkan jenjang pendidikan setelah SMA di New Zealand. Apa aja sih? Jadi tidak fair kalau misalkan saya hanya membagikan kelebihannya, tapi saya akan memulai dari kekurangannya. Kenapa? Apa sih kekurangan? Apa aja kekurangan yang kita akan temui apabila kita studi di New Zealand? Pertama, di New Zealand itu sepi banget. Jadi kita yang udah terbiasa di kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, itu bakal mengalami yang namanya culture shock. Jadi itu wajar banget apabila kita studi dimanapun di luar negeri, itu kita akan mengalami culture shock. Nah, di New Zealand itu sepi, jadi bahkan ada yang bilang lebih banyak domba daripada manusia. Itu benar. Jadi jumlah domba yang ada di New Zealand lebih banyak daripada manusianya. Karena total penduduk New Zealand hanya 6 juta jiwa. Jadi total penduduk di New Zealand itu hanya 6 juta. 6 juta jiwa dan sebagian besar tinggal di pulau utara New Zealand. Jadi di New Zealand itu mereka membagi menjadi pulau utara dan pulau selatan, dan sebagian besar penduduknya tinggal di pulau utara. Dan jadi dari 6 juta jiwa tersebut 1,6 juta jiwanya tinggal di Auckland. Jadi kalau city type yang suka mall, yang suka shopping, New Zealand kayaknya kurang cocok karena kalian bisa ngerasa nggak betah. Karena mall-mall yang ada di sana itu nggak seperti Mall Kelapa Gading, Grand Indonesia yang besar-besar, kita mesti naik lift atau eskalator. Di sana mallnya itu lebih melebar dan juga kecil-kecil. Jadi kalau misalkan kalian ke Melbourne, nah Melbourne masih lebih besar mall-mallnya. Kalau di Auckland dan lain-lain itu hanya 2 store sampai 3 store aja. Jadi tingkatnya hanya sampai 2 sampai 3 aja. Jadi nggak bisa dibandingkan dengan mall-mall yang ada di Asia. Ya itu beberapa kekurangan dari apabila kita studi di New Zealand. Nah kita lanjut ke kelebihannya. Nah kelebihannya, kalau di New Zealand itu penduduknya itu ramah-ramah banget. Jadi penduduknya sangat amat ramah. Dan terutama kiwinya itu ramah banget, helpful. Jadi kalau misalkan di negara-negara lain itu kita ngalamin yang namanya rasisme, di New Zealand kalian bisa dipastikan nggak mendapatkan rasis. Jadi orangnya itu sangat amat nggak rasis dan helpful banget. Jadi saya pernah lagi cuman diem aja, lagi diem ngelihat sign, dan tahu-tahu ada kiwi yang samperin saya dan tanya, apa namanya, kamu lost ya, kenapa, dan ngajakin ngobrol. Jadi kiwi di sana itu sangat amat ramah-ramah. Jadi kalau misalkan itu sangat wajar kalau misalkan kalian lagi jalan terus ketemu orang yang lihat kamu dan nyapa, halo, how are you, kamu mau kemana, dan itu normal sekali di New Zealand, terutama dari penduduk asalnya. Jadi kiwinya itu sangat-sangat helpful, mereka baik-baik banget dan mereka nggak peduli kamu itu kulitnya seperti apa, kamu dari mana, mereka bakal helpful dan mereka sangat amat ramah dan membantu sekali. Jadi orang kiwi itu sangat amat baik. Orang kiwi adalah orang New Zealand, jadi baik yang kulit putih maupun yang Maori, mereka menyebut diri mereka kiwi atau New Zealander. Pemerintahnya pun sangat tanggap terhadap situasi. Jadi pemerintah New Zealand sangat helpful. Jadi apapun yang terjadi, misalkan bencana atau apa, pemerintah New Zealand sangat amat helpful dan sangat amat tanggap. Dan New Zealand adalah negara yang sudah menang melawan COVID. Mereka sudah normal, jadi mereka saat ini sedang lockdown level 1, yang artinya semua penduduknya itu sudah normal, sudah bisa beraktivitas dengan normal. Jadi mall sudah buka, toko-toko sudah buka, pariwisata sudah buka, dan mereka sudah bisa berkumpul dan lain-lain. Namun karena masih lockdown level 1, international student masih belum bisa datang. Mudah-mudahan musibah ini cepat berakhir sehingga teman-teman kita yang sedang menunggu border dibuka bisa langsung berangkat ke New Zealand untuk melanjutkan studi. Persaingan di New Zealand karena penduduknya sedikit tidak sebesar persaingan di kota-kota besar negara lainnya. Jadi karena penduduk sedikit, kita persaingan juga sedikit. Di New Zealand, udaranya itu sangat amat bersih. Jadi udara bersih, sayur-sayuran juga mereka kebanyakan organik, daging-daging juga sangat mudah dijangkau, bahkan dagingnya itu lebih murah daripada sayurnya. Dan kalau untuk teman-teman yang muslim, nggak perlu khawatir untuk mendapatkan halal food. Karena kita dari New Zealand itu ekspor, bahkan mengekspor ke Timur Tengah. Jadi sangat amat mudah mendapatkan halal food. Dari segi pendidikan, banyak sekali research dan ranking-ranking university yang mengatakan New Zealand education number 1 in the world. Salah satunya dari The Legatum Institute, dari London-based think tank, itu mereka menyebutkan New Zealand education number 1 in the world. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir tentang facility apabila study di Government Institute di New Zealand. Mereka semua memberikan world-class facility. Dan juga keuntungan lain, kita itu bisa bekerja 20 jam per minggu selama kuliah. Dan itu lebih dari cukup untuk cover living cost kita.
Jadi di New Zealand kita punya regulasi, student atau siapapun, kita ada minimum wage yang tidak memperbolehkan kita mendapatkan kurang dari 17,70 dolar per jam. Dan ini lebih dari cukup untuk cover living cost kita. Karena rata-rata pengeluaran kita itu 200 sampai 300 dolar per minggu. Ini sudah lebih dari cukup. Jadi untuk rent atau sewa rumah, studio, atau kita sharing dengan yang lain, untuk penginapan itu sudah tercover, makanan sudah tercover, lalu juga ada little entertainment, jadi semua sudah tercover hanya dari part time 20 jam per minggu. Dan apabila libur, kita bisa kerja full time. Artinya ini kesempatan buat teman-teman untuk menabung, atau kalau misalkan mereka driving, mereka punya SIM dan punya mobil di sana, mereka bisa holiday. Dan enaknya lagi kalau di New Zealand mobil itu murah. Jadi mobil nggak seperti di Indonesia yang pajaknya tinggi. Di sana itu hanya dengan 30 juta rupiah, kita itu 30 sampai 50 juta rupiah, kita itu bisa membeli Mazda 7, Mini Cooper, BMW yang bekas ya, tapi usianya 10 tahunan, itu kita bisa dapatkan hanya dengan 40 juta. Kalau misalkan kita hanya punya 1.000 dolar atau kurang dari 10 juta, saat ini 9.000, jadi 9 juta kita itu bisa dapat seperti Suzuki, Toyota, itu bisa kita dapatkan. Jadi kalau misalkan teman-teman nabung dan beli mobil sendiri, pada saat long break, liburan, teman-teman itu bisa keliling New Zealand road trip, itu seru banget. Atau bisa nebeng dengan teman-teman, karena teman-teman study di sana itu sangat hobi dengan jalan-jalan road trip. Keuntungan lain, jadi kalian student itu bisa mendapatkan post study working visa after graduate up to 3 years, tergantung program dan levelnya. Jadi setelah lulus, student itu nggak perlu cepat-cepat pulang ke Indonesia, balik ke Indonesia, nggak perlu. Jadi New Zealand mengizinkan dan kalian berhak untuk apply post study working visa atau working visa di New Zealand. Jadi teman-teman bisa bekerja menetap di New Zealand, cari kerjaan up to 3 years, sampai 3 tahun. Tergantung, ada yang 2 tahun, ada yang setahun, tergantung lokasi, level of study. Pada saat 3 tahun itu, teman-teman itu bisa cari kerjaan, holiday, atau cari pasangan, apapun itu, selama 3 tahun. Nah, nanti setelah mendapatkan pekerjaan di New Zealand, teman-teman itu bisa extend up to 5 year working visanya. Jadi banyak sekali opportunity, dan New Zealand masih terbuka sekali apabila teman-teman itu ingin lebih lama, long term, atau ingin mengejar PR, permanent resident di New Zealand. New Zealand masih membuka kesempatan, jadi masih ada kesempatan sekali untuk apabila teman-teman ingin tujuannya untuk long term. Keuntungan lain, apabila teman-teman sudah punya keluarga, sudah punya istri, suami, atau sudah memiliki anak, New Zealand itu membuka kesempatan untuk kuliah sembari membawa keluarga. Jadi keluarganya kita bawa ke sana. Jadi salah satu pasangan kuliah, istri atau suaminya berhak mendapatkan working visa untuk program-program tertentu. Dan untuk anaknya itu diperbolehkan atau sebetulnya wajib di atas 5 tahun, wajib sekolah di New Zealand, dan sekolahnya itu gratis. Nanti aku akan kasih informasi mengenai study bersama keluarga di video saya selanjutnya. Oke, sekian dulu informasi dari saya pagi ini. Semoga membantu teman-teman semuanya. Saya Marcelino Leo Kusuma. Have a great day and sukses.